Tahukah kamu bagaimana bentuk permukaan bumi? Menurut kamu, apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Berdasarkan penelitian, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, daerah yang cekung, yang terisi oleh air, daerah yang kering, daerah yang penuh dengan tanaman, dan ada juga yang gersang. Bumi kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu litosfer atau daratan dan hidrosfer atau perairan. Litosfer atau daratan adalah lapisan terluar dari kulit bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Contoh-contoh litosfer meliputi gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah, dan ada pula plato. Gunung merupakan bagian daratan yang menjulang tinggi dibandingkan daratan di sekitarnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar dan tinggi. Jadi, kalian bisa melihat gunung dari jarak yang jauh. Beberapa gunung ada yang bersifat aktif atau bisa meletus atau gunung berapi, dan ada juga gunung yang sifatnya pasif, tidak dapat meletus. Oh iya, di sekitar kalian adakah kalian melihat gunung? Bukit adalah daratan yang menjulang tinggi tapi ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Bukit diibaratkan sebagai anak gunung karena ukurannya yang lebih kecil dari gunung. Bukit tidak terbentuk dari aktivitas vulkanik, maka tidak ada bukit yang bisa meletus. Coba amati lingkungan sekitar kalian, adakah bukit? Lembah adalah daratan landai yang terletak di antara dua bukit atau dua gunung. Contoh lembah dapat kalian lihat pada foto yang telah diberi tanda, yang memiliki bentuk menyerupai cekungan. Coba kalian lihat lingkungan sekitar kalian. Adakah lembah yang kalian temui? Daratan tinggi merupakan bagian daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya daratan tinggi dimanfaatkan untuk peternakan dan perkebunan seperti sayur dan kopi. Nah, sedangkan daratan rendah adalah bagian daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Biasanya daratan rendah dimanfaatkan untuk permukiman masyarakat dan pusat kegiatan manusia seperti bekerja, belajar, dan belanja. Plato adalah daratan yang memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya, dan daerah ini memiliki permukaan yang datar seperti yang dapat kalian lihat pada foto yang telah ditandai. Hidrosfer atau perairan. Hidrosfer merupakan lapisan perairan yang meliputi seluruh permukaan bumi. Meskipun daratan di bumi tampak luas, sebenarnya wilayah yang tertutup air jauh lebih besar. Sekitar 70% permukaan bumi terdiri atas air, termasuk lautan, danau, sungai, dan rawa. Lautan adalah daerah perairan air asin yang sangat luas yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Lautan berfungsi sebagai ekosistem bagi kehidupan laut, pengatur laut iklim global, serta sumber air dan makanan bagi makhluk hidup. Pernahkah kalian melihat laut? Nah, makhluk hidup apa saja yang kalian temui di sana? Danau. Danau merupakan daerah luas yang tergenang oleh air dan dikelilingi oleh daratan. Terdapat danau yang terbentuk secara alami akibat fenomena alam seperti letusan gunung dan gempa bumi, serta ada yang dibuat oleh manusia yang sering disebut sebagai waduk atau bendungan. Nah, di daerah kalian, apakah terdapat danau? Danau apakah itu? Dan sebutkan manfaatnya. Sungai.
Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Biasanya menuju laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Air sungai bisa berasal dari air hujan, mata air, danau, dan waduk. Nah, coba kalian lihat lingkungan sekitar kalian. Adakah sungai yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat? Rawa adalah daratan basah yang tergenang air secara terus-menerus. Air di rawa berasal dari hujan, sungai, air tanah, dan lautan. Rawa dapat berisi air tawar atau air asin, tergantung lokasi rawa tersebut. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam pelestariannya? Yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengeksploitasi makhluk hidup berlebihan, tidak melakukan penebangan hutan secara liar, tidak menggunakan pestisida berlebihan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tidak membuang limbah sembarangan. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian bisa menerapkannya untuk melindungi bumi kita ini? Nah, itulah penjelasan seputar daratan dan perairan. Bagaimana anak-anak ibu? Seru bukan mempelajarinya? Semoga ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat di kehidupan nyata. Terima kasih.